Alhamdulillah Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh allazi addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ummah wa jahada billahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum yawmal hasrati iz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antara nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat kehidupan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman yang telah diberikan oleh Allah, mudah-mudahan seorang mukmin dalam menjalani kehidupan di dunia ini dia bisa mengatasi berbagai persoalan. Kenapa? Karena dia percaya bahwa ada Allah adalah yang maha besar. Dalam menjalani kehidupan akhirat, dia akan menerima balasan dengan apa yang telah dikerjakannya waktu di dunia. Maka seorang mukmin yang menjaga nilai-nilai iman dalam kehidupannya, insya Allah bukan hanya di akhirat saja akan diberikan ketenangan dan kenyamanan oleh Allah, bahkan di dalam kehidupan di dunia pun Allah akan senantiasa menjadikan dirinya menjadi orang yang dekat dengan Allah dengan sebab zikrullah. Dia selalu mengingat Allah. Mudah-mudahan Jumat yang kita hadir hari ini di rumah Allah mampu menjadikan diri kita menjadi hamba yang semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin hari semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan hari Jumat ini diingatkan dengan wasiat takwa, kalau bukan Jumat demi Jumat kita datang ke rumah Allah meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tunggu berapa Jumat lagi kita akan setia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berharap dan bermohon kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan maupun yang akan kita laksanakan dinilai sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa mengingatkan diri khatib khususnya dan kaum muslimin umumnya. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena iman adalah bekal yang paling utama yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita sedang berada dalam kehidupan dunia. Kehidupan dunia merupakan fase yang ketiga dari perjalanan kehidupan manusia yang dilaluinya. Mulai dari alam ruh sampai ke alam rahim, dan sekarang kita sedang berada di alam dunia. Alam dunia juga merupakan bagian daripada penentu perjalanan kita untuk alam-alam yang selanjutnya, yaitu alam barzah, alam-alam dan bahkan sampai kepada surga atau neraka. Maka seorang mukmin
Dia mesti memiliki keimanan dan keyakinan yang mantap bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Dia yakin bahwa dunia adalah kampung untuk beramal dan akhirat adalah kampung menerima balasan. Seorang mukmin yang komitmen istiqomah dengan ibadah yang dilakukannya, maka ketika kematian datang kepadanya, dia juga akan bergembira. Kenapa? Karena dia yakin akan bertemu dengan Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu jangan nanti di akhirat atau ketika kematian datang kepada seseorang, dia mengatakan dan menyesal dengan apa yang telah dilakukannya ketika hidup di dunia ini. Maka Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 39, wa anzirhum yaumal hasrah. Berilah peringatan kepada mereka tentang yaumal hasrah. Yaumal hasrah adalah hari penyesalan. Iz qudiyal amru, ketika semua urusan telah dibayarkan, telah diselesaikan, telah ditunaikan. Wa hum fi ghaflatin, mereka dalam keadaan lalai. Wa hum la yu'minun, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa tempat dan penyesalan yang dilakukan oleh orang-orang ketika telah berakhir dalam kehidupan di dunia ini. Pertama, ada orang yang menyesal nanti ketika dia sakaratul maut, ketika kematian datang kepadanya. Dan ini disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum datang kepada salah seorang kamu, kata Allah, kematian. Kalau telah datang kematian, dia berkata kepada Allah, wahai Rabbku, tangguhkan kematianku walaupun agak sebentar. Maka dua hal yang akan aku lakukan. Pertama, fa'as-saddaqah, saya akan bersedekah ya Rabb. Wa akun minas sholihin, dan saya akan meningkatkan amalan-amalan soleh. Inilah penyesalan orang ketika kematian telah datang kepadanya. Dia ingin kembali ke dunia walaupun hanya untuk sekedar bersedekah. Maka oleh karena itu pelajaran besar bagi kita bahwa sedekah adalah bagian daripada pembatas antara seorang mukmin dengan azab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada penyesalan-penyesalan ketika dia dulu di dunia mempergunakan harta yang luar biasa, mobilnya gagah, hidupnya mewah, rumahnya bagus, dan lain sebagainya. Namun kalau sudah datang kematian kepada seseorang, baru dia ingat bahwa tidak ada gunanya beli jam tangan sampai 10 miliar. Tidak ada gunanya mobil bagus yang dibeli dengan harga miliaran. Tidak ada gunanya harta yang berlimpah ruah kalau tidak dipergunakan untuk investasi akhirat. Penyesalan itulah yang datang kepada seseorang ketika kematian datang kepadanya. Yang kedua, masyarakat muslimin, ada orang yang menyesal nanti ketika dia di alam barzah. Barzah adalah pembatas antara dunia dan akhirat. Barzah adalah awal dari perjalanan kehidupan akhirat. Maka Nabi mengatakan dunia atau kuburan, barzah adalah tempat dari tempat-tempat akhirat. Kalau sekiranya di alam barzah kehidupannya sukses, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau di barzah ternyata dia sukses, dia mendapatkan nikmat dari nikmat surga, dia bisa lepas dari pertanyaan mungkar dan nakir, maka perjalanannya sampai ke surga Allah adalah perjalanan yang mudah. Kenapa demikian? Karena ketika di alam barzah saja dia sudah mendapatkan nikmat dari nikmat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in lam yanju minhu, kalau sekiranya di alam barzah seseorang disiksa, diazab, dilakukan berbagai hukuman kepadanya, azab Allah Subhanahu wa ta'ala, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka perjalanan panjang yang akan ditempuh setelah itu adalah perjalanan yang sulit. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun
ayat yang ke-99 dan ayat ke-100 bahwa ada nanti penyesalan orang ketika di alam barzah dan dia disiksa di alam barzah. Dia memohon agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan ke dunia, dia bisa melakukan la'alli a'malus sholihan, saya akan melakukan amalan soleh. Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malus sholihan fima taraktukallah. Yang dulu waktu di dunia saya tak sempat beramal, saya tinggalkan kebaikan yang bisa saya lakukan. Ada kesempatan untuk beribadah, saya lalai. Ya Rabb, kembalikan saya ke dunia, saya akan melakukan amalan soleh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah ada barzakh, pembatas sampai hari kiamat. Maka hitungannya masyarakat muslimin, kehidupan dunia ini begitu singkat. Baru rasanya kemarin kita tamat SD, tamat SMP, tamat kuliah dan lain sebagainya. Ternyata kita sudah punya anak, punya cucu, dan sebentar lagi kita akan mengalami kematian. Walaupun kematian pada hakikatnya bukan hanya memandang ditunggu tua dulu baru mati, atau ditunggu sakit dulu baru mati, karena kematian itu adalah rahasia Allah. Ada anak kecil meninggal, ada remaja meninggal, ada orang yang tua apalagi. Maka oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita, seberapapun umur yang diberikan oleh Allah, ada kesempatan melakukan kebaikan, maka tingkatkanlah kebaikan. Ada kesempatan melakukan amalan soleh, maka lakukanlah. Walaupun itu adalah hanya dengan amalan soleh yang barangkali semua orang menganggap remeh hal tersebut. Apa contohnya? Nabi mengatakan, tabassuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum saja kita pada orang lain itu adalah sedekah. Ini adalah bagian daripada amalan soleh yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, agar apapun yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, ada penyesalan orang ketika di yaumul hisab. Ketika orang di yaumul hisab, maka dia akan mengatakan kepada Allah, celaka hartaku yang dengan harta dulu di dunia saya lalai beribadah. Celaka jabatanku yang waktu di dunia dulu telah menjerumuskan saya kepada lembah maksiat, jalan yang tidak diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika di yaumul hisab, bahkan orang-orang kafir mengatakan, kembalikan saja saya menjadi tanah. Kenapa demikian? Karena bukan hanya manusia yang dikumpulkan di yaumul hisab, binatang-binatang pun akan dikumpulkan. Bahkan Nabi mengatakan binatang yang tidak bertanduk sekalipun waktu hidup di dunia, dan dia ditanduk oleh binatang yang bertanduk, maka di akhirat dia akan dibangkitkan oleh Allah dan akan diberi tanduk, silakan balas. Apalagi kita masyarakat muslimin, manusia zalim kepada manusia lain tidak selesai di dunia, diselesaikan nanti di akhirat. Manusia zalim kepada binatang di akhirat akan dituntut balas untuknya. Maka jangan nanti di akhirat kita menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Amal ibadah, sholat dikerjakan, puasa dilakukan, zakat dibayarkan, haji bolak-balik dan lain sebagainya. Namun ketika kita zalim kepada orang lain, ingat bahwa nanti fayuqta hasanatuhu min hasanati. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan diberikan kepada siapa yang kita zalimi, siapa yang kita caci, siapa yang haknya kita makan dan lain sebagainya. Nanti di akhirat akan diperhitungkan di hadapan pengadilan Allah. Di dunia banyak pengadilan, namun tidak selesai-selesai. Di akhirat pengadilan Allah, sekecil apapun, sebesar apapun, semuanya akan selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia nanti masyarakat muslimin menyesal bukan hanya di yaumul hisab, tapi menjelang datang dia ke neraka, dia sudah ada penyesalan dalam dirinya. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan jikalau engkau lihat orang-orang yang berdosa, mereka menelungkupkan wajah mereka di hadapan Tuhan mereka,
pergi ke neraka, berjalan ke neraka bukan dengan kaki tapi dengan wajah mereka, dan itu perjalanan yang menempuh perjalanan puluhan ribu tahun. Maka oleh karena itu dalam perjalanan mereka bermohon kepada Allah, Rabbana abasarna, wahai Tuhan kami, kamilah mancalia, wasami'na, kamilah mandana, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal solihan, kami akan melakukan amalan soleh, inna muqinun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Kapan keyakinan seperti itu muncul pada diri seseorang? Ketika dia sudah diarah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar tidak menyesal kita nanti di akhirat, maka pergunakanlah waktu yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan di dunia ini dengan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Kemudian ada orang nanti bukan hanya dalam perjalanan ke neraka, bahkan dalam surah Fatir ayat yang ke-37 Allah mengatakan, wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak di dalam neraka tersebut sambil berdoa kepada Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, kembalikan kami ke dunia, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dunia, kami akan melakukan amalan soleh yang dulu tidak kami lakukan ketika hidup di dunia. Penyesalan yang luar biasa. Maka kita tidak tahu bagaimana nasib kita nantinya. Yang penting bagi kita masyarakat muslimin, ketika kita sudah masuk Islam, kita mesti patuh dengan aturan Islam, yaitunya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hindari diri kita dari penyesalan-penyesalan, apalagi ketika sakaratul maut. Maka Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab beliau Sabilul Ibtikar mengatakan, wa qalu, para ulama mengatakan, wa aksaru ma yuhsa alaihi su'ul khatimah, ada beberapa orang yang dikhawatirkan nanti ketika akhir kehidupannya, ketika meninggalkan kehidupan dunia, dia dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak beriman, mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah. Siapa mereka? Al-mutahawanu bis-shalah, orang yang menganggap enteng ibadah salat, lalai dengan salat. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang melakukan salat, allazina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dari mengerjakan ibadah salat tersebut. Yang kedua, kata ulama, hindari diri kita dari al-mutminu li syarbil khamar, meminum minuman keras. Maka orang yang meminum minuman keras bisa menghilangkan akal pikirannya, dan ini orang seperti ini akan dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka Islam melarang narkoba, narkotika, minum minuman keras. Kenapa demikian? Karena bisa membawa seseorang kepada kehancuran, bukan hanya dalam kehidupan di dunia masuk penjara, tapi akhir kehidupan seseorang bisa dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan seburuk-buruknya. Yang ketiga, masyarakat muslimin, kata ulama, yang membuat orang bisa berakhir dengan su'ul khatimah adalah al-aquli walidai, dia durhaka kepada orang tuanya. Maka beruntunglah bagi kita masyarakat muslimin yang hari ini walaupun orang tua kita umurnya sudah tua, sudah sangat lanjut, dan dia tidak bisa berusaha, dia hanya bisa mengatakan melalui lisannya, anakku jadilah kamu orang yang sukses. Melalui doanya itulah kita akan bergembira baik di dunia maupun di akhir. Dan bagi kita yang sudah tiada orang tua kita, maka Nabi juga menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Bagaimana caranya? Istighfar lahuma, banyak berdoa untuk kedua orang tua kita. Jalin hubungan silaturahim dengan karib kerabat orang tua kita. Banyak melakukan amal kebaikan untuk kedua orang tua kita, termasuk bersedekah dan lain sebagainya. Yang keempat, hindari diri kita dari su'ul khatimah. Dengan sebab apa? Allazi yuzil muslimin, menyakiti orang muslim, menyinggung perasaan orang, mencemehkan orang, membuka aib orang dan lain sebagainya. Ini bisa membawa seseorang kepada akhir kehidupan yang tidak baik. Maka jangan sekali-kali kita zalim kepada orang lain.
Zalim dengan Allah, melakukan kesyirikan. Zalim dengan manusia, tak selesai di dunia, di akhirat akan diselesaikan nanti. Yang terakhir, jangan sampai kita meninggalkan kehidupan dunia ini al-musirruna 'alal kabair, melakukan berkekalan di atas dosa-dosa besar. Bertaubat sebelum kematian datang, kembali kepada Allah dengan ibadah yang barangkali selama ini kita lalai, sambil mengucapkan astaghfirullahalazim, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu bagaimana amalan kita di akhir nanti. Maka Nabi mengatakan, matan nas bima ya'isubi. Manusia mati tergantung kepada kebiasaannya. Kalau rajin bersedekah, rajin salat, rajin zikir, yang datang adalah malaikat-malaikat Allah membisikkan ke telinga, menyampaikan kepada kita la ilaha illallah. Tapi kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah, sebelum kematian datang kepadanya, saat sakaratul maut, yang datang adalah setan. Setan akan memberikan air laut yang begitu banyak. Untuk apa? Membujuk seseorang yang dalam keadaan sakaratul maut tersebut agar mati dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Bermohon dan berlindung kita kepada Allah. Mudah-mudahan iman yang telah diberikan oleh Allah mampu menjaga kita dari kehidupan-kehidupan dan penyesalan-penyesalan nanti di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman yang telah diberikan oleh Allah mampu kita jaga dan kita rawat, sehingga akhir kehidupan kita adalah kehidupan yang husnul khatimah, mati dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.